As for me and my house, we will serve you, Lord, lifting holy hands in worship. We will not bow down to the gods of man. We will worship the God of Israel. For you are holy. Bapak, Ibu, dan Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini, Minggu tanggal 28 Juni 2020, kita akan memulai kebaktian. Marilah Bapak, Ibu, di dalam Yesus Kristus kita memulai kebaktian dan kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 355. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, kita percaya bahwa kita boleh beribadah pada hari Minggu ini karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Dan saudara-saudara. Pada hari ini kita dibimbing oleh satu nas Alkitab yang diambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 5. Inilah firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri.
Bapak Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih, pada kesempatan kali ini kita juga menyadari bahwa kita datang beribadah pada Tuhan dengan segala keberadaan diri kita yang penuh dengan keterbatasan. Dan keterbatasan kelemahan kita membawa kita seringkali jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita, diawali dengan pengakuan secara pribadi. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya pada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, saat ini kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Kabar baik yang akan selalu kita dengar sebagai orang-orang percaya bahwa ketika kita mau datang dan memohon kepada Tuhan, maka Allah yang kita kenal di dalam Kristus adalah Allah yang baik adanya. Oleh sebab itu, bagi kita sekalian yang telah mengakui dosa di hadapan Allah, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, diambil dari surat 1 Korintus 1 ayat 30.
Tetapi oleh Dia kami berada dalam Yesus Kristus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Dan saat ini, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, telah diberitakan kepada kita sekalian yang dengan tulus ikhlas mau mengakui dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus. Kabar baik yang akan selalu kita dengar adalah bahwa Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan kita sekalian. Haleluya. Amin. Sebagai umat yang telah diberikan belas kasih oleh Allah yang kita kenal dalam Kristus, mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru agar kita terus-menerus memperjuangkan kehidupan yang sama sekali baru di hadapan Allah kita. Hari ini diambil dari surat Rasul Petrus yang pertama, pasal 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Mari kita mempersiapkan bahan perenungan kita sesuai dengan bahan yang telah disediakan oleh Sinode Gereja Kristen Pasundan. Kita akan membuka bagian Alkitab yang diambil dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 19. Satu perikop kita akan baca. Sebelum kita membaca dan merenungkan bersama-sama, mari kita mohon pertolongan dari Tuhan.
Kita berdoa. Berikanlah kepada kami bukan hanya hati yang mau mendengar, tetapi hati yang tergerak untuk melakukan seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu, agar apa yang kami baca dan renungkan bersama-sama hari ini dapat mengubahkan sepenuhnya kehidupan kami menjadi orang-orang yang lebih baik di hadapan-Mu. Pimpin hamba-Mu Tuhan, pimpin kami sekalian, supaya bersama-sama melalui kebenaran firman-Mu ini kami mendapati Engkau memberkati kehidupan kami. Ini kami Tuhan, berfirman-Lah, kami siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami datang dan berdoa. Amin. Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Di bawah judul perikop, kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Lalu berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam luka. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku,
maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita hari ini. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang bukan hanya sekedar membaca, mendengar, tapi berjuang untuk melakukan apa yang dijadikan Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih di rumah. Kita pasti cukup akrab dengan pembacaan Alkitab kita hari ini ya, tentang Abraham yang diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan anaknya, yaitu Ishak. Kalau kita yang ada di posisi Abraham, bagaimana perasaan dan tindakan kita dalam menyikapi apa yang diperintahkan Allah kepada Abraham? Dan perintahnya kan benar-benar membingungkan kan ya? Membingungkan, iya membingungkan. Abraham diperintahkan untuk mengorbankan anak perjanjian yang telah dinantikannya sangat-sangat lama. Selama 25 tahun di masa tua Abraham dan Sarah, mereka menantikan kehadiran Ishak. Dan sekarang setelah Ishak lahir dan pasti sudah jadi besar gitu ya, Allah meminta kepada Abraham untuk memberikan Ishak dikorbankan sebagai korban bakaran. Nah, yang luar biasa dalam perikop kita hari ini adalah kita tidak sama sekali tidak melihat tentang sikap, tindakan, ataupun perkataan Abraham yang menunjukkan bahwa Abraham menolak apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Abraham. Saya kepikiran gini saja Bapak dan Ibu, kita pasti mengingat juga bahwa sebelum beberapa perikop sebelum perikop kita, ada juga kejadian di mana Sodom dan Gomora Allah berbicara kepada Abraham. Kalau dahulu Abraham sampai sebegitunya gitu ya, berjuang untuk Sodom dan Gomora. Karena apa? Karena di sana ada Lot, ada keluarga Lot yang adalah keponakannya, supaya Sodom dan Gomora tidak dibumi hanguskan. Yang mengapa Abraham nggak melakukan hal yang sama? Bukankah ini adalah tentang anaknya sendiri? Supaya tidak kehilangan anak yang dijanjikan oleh Allah, yang seharusnya menjadi pewaris bagi keluarga Abraham. Ya, nego sama Tuhan. Seperti sewaktu Abraham nego untuk Sodom dan Gomora yang sudah jelas-jelas berdosa. Tapi ini kan enggak ya. Dalam perikop kita tentang anaknya nggak kejadian seperti itu. Minimal tidak terdapat gambaran seperti itu di dalam perikop kita. Nah, saya mencatat setidaknya ada dua kesempatan besar buat Abraham ngomong sama Tuhan, tapi dilompati begitu saja oleh penulis Alkitab. Yang pertama adalah sewaktu kita membaca di ayat pertama dan ayat kedua, sewaktu Abraham diberitahu oleh Tuhan bahwa engkau harus membawa Ishak untuk dikorbankan sebagai korban bakaran, lalu kemudian menuju ke ayat 3. Di situ Abraham langsung melaksanakan perintah itu. Nah, maksud saya seberapa singkatnya pun waktu yang ada di situ antara ayat 1 dan ayat 2 menuju ayat 3, seharusnya di saat itu Abraham bisa berbicara kepada Tuhan. Kalau Abraham mau. Yang kedua adalah di ayat 4. Kalau kita membaca ayat 4, di situ dikatakan ada 3 hari perjalanan. Di sini juga sama. Sepanjang 3 hari perjalanan itu, apa yang terjadi kita sama sekali nggak tahu. Dilompati begitu saja oleh penulis Alkitab. Tidak ada penolakan, tidak ada obrolan dengan Tuhan, atau bahkan tidak ada juga jalan menyimpang, misalnya seperti
jalan menyimpangnya Yunus gitu, disuruhnya ke Niniwe malah pergi ke Tarsis. Gak ada di dalam perikop kita, tidak ada seperti itu. Oke, itu dia dua kesempatan yang kalaupun ada percakapan Allah dengan Abraham, tapi nyatanya tidak ada. Kalaupun memang ada, seharusnya terjadinya di situ. Nah, hanya saja ada 3 ayat yang ingin saya ajak untuk kita bersama juga pada saat ini, tapi bukan dari perikop kita. Boleh kita buka Alkitab kita? Ibrani 11 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Apa yang terjadi di sana? Meskipun tidak tergambar ya dalam perikop kita secara lisan Abraham seperti itu, tapi dalam pikirannya Abraham ternyata menghubungi hal itu. Dan Abraham berhasil menundukkan pikirannya kepada kehendak Allah. Nah, dari sana saya mau mengajak kita untuk merenungkan 2 hal bagi kita sekarang. Yang paling pertama adalah Bapak dan Ibu pasti pernah melihat ya di televisi atau bahkan pernah nonton. Saya nggak tahu deh pernah nonton atau enggak. Saya juga belum pernah sih, tapi minimal pernah nonton di TV, nonton dari film gitu ya. Orang main sirkus dan kemudian orangnya itu apa? Jalan di atas tali. Dan suatu dia jalan di atas tali, di bawahnya ada apa? Ada jaringnya, ada jaring keselamatannya, ada jaring pengamannya. Jadi suatu dia berjalan di atas tali, biasanya pakai galah gitu ya, pakai apa sih namanya, tongkat panjang gitu ya untuk menjaga keseimbangan. Kalaupun dia jatuh, dia akan selamat karena ada jaringnya dan dia bisa balik lagi, melanjutkan lagi, mencoba lagi sampai dia berhasil. Dia nggak akan takut jalan di atas tali itu karena dia tahu ada jaring keselamatan. Nah, suatu Abraham berkata Allah menyediakan. Abraham nggak tahu bahwa Allah sudah menyediakan jaring keselamatan itu seperti yang kita baca dalam perikop kita. Jaring keselamatannya apa? Ishaknya tidak jadi dikorbankan, tetapi digantikan oleh domba yang memang disediakan oleh Tuhan. Abraham nggak tahu bahwa itu adalah jaring keselamatan yang disediakan oleh Allah baginya. Tapi biar bagaimanapun Abraham nggak tahu. Toh jaring keselamatan itu memang telah tersedia bagi Abraham. Nah, bahkan kalau misalnya mau disandingkan dengan perikop dari perjanjian baru tadi, Ibrani 11 ayat 17 sampai dengan 19, maka jadi seakan-akan ada 2 jaring keselamatan. Jaring keselamatan yang dari Allah, yang saat itu belum dilihat oleh Abraham, dia hanya jalan, dia hanya percaya saja gitu kan ya. Tapi jaring keselamatannya sudah ada, dan di sana, di dalam perjalanan juga, ya seharusnya tadi Abraham bercakap-cakap dengan Tuhan, tapi yang dilakukan oleh Abraham justru juga dia membuat jaring keselamatan melalui apa? Melalui sikapnya yang tertunduk, patuh pada kehendak Allah. Dia nggak tahu apa yang akan terjadi. Kalaupun memang betul nanti Ishak akan dijadikan korban, yang dia tahu siapa yang tahu bahwa siapa tahu Tuhan mau membangkitkan kembali Ishak, dan itulah yang membuat dia jalan dan kemudian dia percaya. Dan entah Allah menyelamatkan dengan cara seperti yang tertera dalam perikop kita sebelum perikop kita selesai gitu ya, atau dengan cara yang seperti dipikirkan oleh Abraham, Allah kuasa untuk membangkitkan orang-orang yang mati, dia pasti memberikan yang terbaik kan? Dan itu yang membuat jalan Abraham di tengah beban pikirannya tentang permintaan Allah kepada anaknya menjadi lebih ringan. Karena minimal Abraham
dengan sikapnya yang tunduk, patuh terhadap kehendak Allah, Abraham percaya bahwa akan ada jaring keselamatan yang disediakan oleh Tuhan baginya. Itu bagian pertama. Dan bagian yang terakhir adalah ketidakmengertian kita terhadap semua jalan Tuhan tidak seharusnya membuat kita terjerumus, terjerembab, dan berkubang dalam berbantah-bantahan dengan Tuhan, kan? Yang repot kan gini ya Bapak dan Ibu. Yang repot tuh kita sudah nggak tahu apa maksud Tuhan tentang segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, pergumulan-pergumulan kita, persoalan-persoalan kita, dan di sini kita nggak tahu tentang jaring keselamatan macam apa yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita sekarang di dunia ini. Ditambah lagi, kita juga tidak mau menundukkan diri, patuh terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga jalan kita yang sudah berat semakin berat. Kenapa? Karena kita tidak punya jaring keselamatan seperti yang ada dalam pikiran Abraham, seperti yang dinyatakan oleh Ibrani 11 ayat 17 sampai dengan 19. Kita udah nggak tahu bagaimana cara Allah menyelamatkan kehidupan kita sekarang kalau kita bergumul, misalkan begitu. Ditambah lagi, kita juga nggak bisa berpikir seperti Abraham berpikir. Nah, di masa-masa sulit karena pandemi seperti ini, ketika perekonomian kita pasti karut-karut gitu ya, karena perubahan situasi, kita pasti terdampak karenanya, atau bahkan kita atau saudara-saudara yang kita kenal, atau bahkan orang-orang di luar sana terpapar oleh virus corona, dan banyak yang berduka karena kehilangan. Godaan untuk berbantah-bantahan dengan Tuhan itu sangat terbuka lebar dalam kehidupan kita. Berbantah-bantahan, marah pada Tuhan, dan semua dari negatif yang lainnya pasti mudah sekali terjadi. Kalau berbantahan dengan Tuhan saja kita berkubang di sana dan tidak selesai-selesai, bagaimana kita bisa mengira bahwa ketika kita berbantah-bantahan dengan orang, ketika kita sedang ada di situasi yang konflik misalnya, marah dengan orang yang ada di sekitar kita, di rumah kita misalnya, dan kita berpikir bahwa kita bisa menemukan solusi baik di dalam perbantahan yang senantiasa terus-menerus tidak ada selesainya itu. Kalau sama Tuhan aja nggak berbantahannya dengan Tuhan nggak selesai-selesai, bagaimana kita bisa menganggap bahwa perbantahan kita dengan orang yang kita lihat bisa selesai? Semoga kita bisa belajar dari teladan yang sudah diberikan oleh Abraham dalam pembacaan Alkitab kita hari ini, yaitu tidak perlu berkubang dalam perbantahan dengan Tuhan, tapi sebaliknya Abraham membiarkan segala sesuatunya seturut dengan kehendak Allah dan percaya bahwa Tuhan telah menyediakan dan siap menolong melalui jaring keselamatan yang memang selalu disediakan oleh Allah bagi kita. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Amin.
berdiri, bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman percaya kita. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup maupun orang yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Baiklah, Bapak Ibu dan sekalian, inilah tiba saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum memberikan persembahan, saya ajak untuk renungkan dalam naskah persembahan, yaitu dari Roma 11 ayat 36 yang demikian: sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk berdiri dan kita menyampaikan doa persembahan kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami mengaku bahwa tiap-tiap anugerah yang kami terima dan tiap-tiap karunia yang sempurna turun dari Padamu. Maka kami mempersembahkan sebagian dari pemberian-Mu ini, ya Tuhan yang pengasih, sebagai persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan persembahan ini, dan tolonglah agar persembahan ini terpakai dengan baik di dalam mencukupi kebutuhan pekerjaan yang suci. Terangilah hati kami agar kami bertumbuh di dalam syukur kepada-Mu. Demi Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersyafaat, kita berdoa. Bapa yang terkasih, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, kembali kami datang kepadamu dengan segala keberadaan kami yang penuh dengan lika-liku dalam kehidupan ini. Dan seringkali dalam keseharian kehidupan kami tidak memahami jalan-jalan yang Engkau nyatakan bagi kehidupan kami. Dan karena ketidakmengertian kami, maka langkah kehidupan kami menjadi berat. Tapi kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa menunjukkan jalan kebenaran dan kehidupan bagi kami sekalian. Melalui kebenaran firman di dalam Alkitab, Engkau menunjukkan pengalaman-pengalaman orang percaya, bahkan hukum-hukum yang Engkau nyatakan bagi setiap orang yang percaya. Bahkan lebih daripada semua itu, bukankah Engkau yang telah mengutus
Kristus untuk menjadi jalan keselamatan dan kehidupan bagi kami sekalian. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk semakin hari semakin mengenal tentang maksud-maksud-Mu yang pasti terbaik bagi kehidupan kami, dalam memaknai segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami hari ini. Hari ini kami membawa kehidupan keluarga kami di tengah-tengah masa-masa sulit seperti ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang akan menyediakan, Engkau yang akan menjadi sumber pertolongan bagi kehidupan kami. Dan kami bersyukur karena di masa-masa yang sama sekali baru seperti ini, Engkau yang senantiasa menunjukkan bahwa ada berkat yang senantiasa mencukupkan kebutuhan kehidupan keluarga kami tiap-tiap hari. Berkati apa yang kami perjuangkan, berkati apa yang menjadi kerinduan kami, berkati apa yang menjadi kehidupan di masa-masa yang baru ini, supaya melalui apa yang kami lakukan dan kerjakan di masa yang baru ini, berkat-berkat-Mu senantiasa hadir, mencukupkan, bahkan berlimpah dalam kehidupan keseharian di tengah-tengah keluarga kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kehidupan keluarga jemaat-Mu. Kami rindu untuk kembali bersekutu sebagai umat Tuhan di rumah-Mu ini. Dan apabila nanti di awal bulan depan, di awal bulan Juli nanti, bersama-sama kami akan mencoba untuk kembali beribadah di gedung gereja ini dengan pola yang baru, dengan kehidupan normal yang baru. Ajar kami Tuhan untuk bisa mempersiapkan diri kami dan juga mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan di dalam peribadahan di normal yang baru nanti, agar segala sesuatu yang menjadi kerinduan kami selama ini pada akhirnya, tepat pada waktunya, kami boleh kembali berkumpul, beribadah, bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu sebagai keluarga jemaat dalam, meskipun masih dalam situasi yang baru nanti, tetapi biarlah itu menjadi satu kekuatan tersendiri bagi kami untuk bisa menata kembali kehidupan kami bersama-sama sebagai keluarga jemaat, atau bahkan sebagai bangsa dan negara ini untuk melawan pandemi yang terjadi pada saat ini. Kami mau berdoa untuk program-program pelayanan di tengah-tengah jemaat. Berkati Tuhan dengan segala keterbatasan yang kami miliki. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa berkarya melalui apa-apa yang kami perjuangkan untuk tetap melayani-Mu, tetap melayani keluarga jemaat-Mu di gereja ini, dan melalui apa-apa yang menjadi pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Biarlah kami semua boleh menerima berkat-Mu yang menguatkan, memulihkan, bahkan membangun kehidupan kami. Kami mau berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun. Terima kasih untuk pertambahan usia bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun. Kiranya dengan bertambahnya usia, semakin bertambah pula rasa syukur mereka di dalam kehidupan keseharian mereka. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang bergumul dalam sakit penyakitnya di hari-hari belakangan ini, untuk proses pemulihan Ibu Yanti, untuk Ibu Monica, dan untuk semua saudara-saudari kami yang lainnya yang ada dalam kondisi sakit. Tuhan, berkati semua proses pemulihan mereka, supaya kesembuhan yang berasal daripada-Mu boleh Tuhan nyatakan. Kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin kami, untuk dapat mengambil kebijakan yang terbaik dan memimpin kami untuk bersama-sama melawan penyebaran virus corona. Berkati Tuhan mereka yang berada di garda terdepan, para dokter, tim medis, keamanan, semua orang yang Engkau berdayakan untuk
berjuang bersama-sama melawan penyebaran pandemi ini, melawan penyebaran virus corona ini. Kiranya melalui perjuangan bersama kami, kehidupan bangsa dan negara kami, atau bahkan kehidupan di bumi ini, boleh Tuhan pulihkan. Tuhan, inilah syafaat kami, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami bersama-sama berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih, mari kita melanjutkan kehidupan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kasih yang telah ditunjukkannya di dalam kehadiran dan penebusan Kristus Yesus, dan yang menyertai kita dengan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus, akan senantiasa membangun, memulihkan, bahkan memberkati kehidupan kita dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin.
امسك بايدي، انا عارفك، ده انا خلقك، انا حاسس بيك، وجيت عشانك يا حبيب، مت بدالك على الصليب، وهبتك حياة واديتك نجاة، كل ذنوبك مغفورة لك، وشفت ايده ممدودة ليا بلمسة شافية، فتح عينيا، نور طريقي، غير حياتي، انا اللي كنت بعيد. ازاي ما كنتش شايف ربي وكنت عايش من غيره جنبي، ركعت قدامه ومسكت بايده، صرخت بأعلى صوت، حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول هو ده الطريق، وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. تعالى وسلم حياتك قدامه، ده هو إلهك وحاسس بحالك، هيديلك قوة ويضمن لك نصرة على كل خطية، هترنم معايا حياتي تبقى ليك